kan dulu di hotel lah ya kan. Jadi Hotel? di hotel. Oh my god! Wow! Yang cuman kayak iseng-iseng ya bos dulu gitu. Gede dong? Biasa. Biasa Cukup lah. aja lu. Yang penting cukup lah. Ibaratnya. Cukup ya? Cukup lah. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel cerita kita, channel yang apa adanya. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kedepannya lur. Lur, kali ini aduh, hari yang sangat apa ya, yang nggak bisa dinanti-nanti nih, karena hari ini tuh bener-bener hari spesial. Aku tuh ketemu teman lama nih lur, temen yang dulu itu di restoran bareng, sekarang ketemu. Jadi temen gue. Halo Pak Agung. Halo Pak Apit, apa kabar Gimana, Pak nih Agung? Pak Apit? Baik Pak Apit. Gimana sehat Pak Apit? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini makin gemuk kayak bagus. Sekarang udah punya anak lagi kan? Aduh, belum belum, punya. Gimana nih Pak Apit? Ya biasa lah Berapa Pak. tahun nih ketemu kita terakhir? 2019 ya? Berapa nih? 19, 20, 21, hampir 4 tahun, 5 tahun lah. 5 tahun gitu. Dulu kita bareng waktu di Kelapa Gading. Kelapa Gading ya, restoran Kelapa Gading sekarang Bogor, ketemunya di Bogor. Sekarang di Bogor. Jadi teman-teman, nah, ya hari ini tuh aku mau bincang-bincang nih sama Pak Agung tentang ya apa ya, Apa nih Pak Apit? manis pahitnya kerja di restoran. Terus kenapa Pak Agung masih bertahan nih sampai 5 tahun ini di restoran tuh gimana kali? Gimana ya? Dari apa nih? Dari Kenapa bisa bertahan 5 tahun itu di restoran, di F&B? ya yang pasti karena udah kecemplung ya di awal gitu. Karena kan memang dari lulus sekolah tuh kebetulan memang udah pertama kali kerjanya itu ya udah kecemplungnya di dunia F&B, hospitality. Awal-awalnya kan dulu di hotel lah ya kan. Jadi Hotel? di hotel awalnya dulu terjunnya tuh di hotel dulu Pak Apit. Jadi gua di hotel ya biasalah dari worker segala macam sampai naik staff semuanya lah, semua divisi kayak pertama di banket, di coffee shop pernah. Tapi bukannya hotel itu lebih gede ya? Emang restoran sama hotel gajinya gedean mana? Bukan hotel gede. Hotel kalau udah staff sebenarnya kalau gaji itu ya sama aja lah, pastinya standar UMP. Cuman kalau hotel dia menang itu di service charge Pak Apit. Jadi service charge-nya itu dia kan mengikuti kamar juga ya, maksudnya rame enggaknya enggak. Kalau restoran itu kan ya cuman kita service charge itu ya dari makanan aja, jual makanan sama minuman doang kan. Oh berarti dulu merintisnya di hotel. Awal-awal. Tapi sekarang manajer ya? Sekarang ya begitulah. Manajer. Ya intinya Gede dong? Biasa. Biasa Cukup lah. aja lu. Yang penting cukup lah. Ibaratnya. Cukup ya. Cukup lah. Ya cukup buat. Nah, Inilah. suka dukanya di restoran itu apa Pak? 5 tahun pasti kan ngalamin nih. Banyak. Banyak nih 5 tahun di restoran. Restoran itu kan kita ketemu banyak orang-orang nih. Banyak orang. Terus atau bisa pindah-pindah. Pindah-pindah juga. Bahkan kalaupun manajer pasti kan punya staff. Ya, Staff pasti beragam nih. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang cantik, ada yang langsing, pinter, ada yang bego. pinter, ada yang goblok. banyak. Nah, itu pernah nggak nih Pak? Ini pertanyaan yang di luar dari konteks restoran. Pernah nggak kecantol sama staff? Dalam artian nih, kalau cewek kecantol maksudnya pernah cinlok gitu loh. Kalau itu sih ke dunia restoran maksudnya udah inilah ya, udah lumrah lah dimanapun itu. Kayaknya bukan restoran dong sih Pak Apit. Itu Semua bidang. Semua bidang tuh yang namanya cinta lokasi ya pasti akan ada. Termasuk di restoran juga banyak. Cuma
bahkan yang akhirnya jodoh menikah pun banyak banget. Saya juga sama di Sama ya kan? restoran. Iya. Jodohnya di restoran. Jodoh di restoran, karena kan kita rutinitasnya setiap hari ketemu, setiap hari ketemu, bertatap muka, kan akhirnya kayak gitu pasti banyak lah. Cuman yang cuman kayak iseng-iseng ya post dulu gitu. Jadi intinya kalau Pak Agus sendiri nggak pernah ya, tapi Ya buat paling kayak deket-deket gitu lah. ya. Cuman kalau Profesional sampai ya. Profesional. Intinya profesional. tapi Pak Agung kan 5 tahun nih, pasti kan banyak pindah-pindah perusahaan nih. Nah, untuk gimana nih sistem kayak aturan manajemen di setiap perusahaan itu? Aturan tentang apa dulu nih? Ya, Filosofinya atau apa ya? kebijakan? Mungkin kalau di F&B itu restoran itu lebih tertariknya dari segi kayak lo udah ngelakuin apa nih? Kalau ada kita hak-haknya gitu loh, kewajibannya gitu loh, kita udah ngelakuin nih, tapi nggak nyampe ke kantor nih, nyampenya di tengah. Entah kan pasti ada area atau atau headset atau kebijakan kita tuh cuman nggak nyampe ke kantor gitu. Menurut lo gimana tuh yang kayak gitu tuh? Nah kalau ya itu masalah di komunikasi sih berarti ya, maksudnya komunikasinya berarti nggak nyampe. Sebenarnya kalau di setiap perusahaan atau misalnya kayak di restoran Jepang nih ya, yang gue tahu nih Pak Fit, bukan bayar, report, maksudnya kayak laporan, komunikasinya jadi supaya dari level bawah ke middle, ke up level, ke atas itu sampai ke manajemen itu nyampe. Kayak gitu. Tapi terkadang mungkin juga ada kali ya, Iya. kita udah menyampaikan A nih, nyampe A. Nah, nyampe atasan yang disampaikan bukan A, bisa Betul, C, D. iya. Pasti dari penyampaiannya tuh pasti nyampe ke dari ujung bawah ke ujung atas tuh pasti ujung-ujungnya tuh nggak sama, biasanya kayak gitu. Ya yang pasti balik lagi sih, kalau memang apa namanya kayak gitu memang harus follow up-nya tuh memang harus benar, follow up dari si PIC-nya ya, maksudnya antara, karena kan kalau ke manajemen ke perusahaan itu kan si PIC ya, berarti si pemimpin outlet lah ibaratnya, person in charge-nya itu dia yang memang harus sering-sering follow up ke Berarti bagian manajemen, jadi supaya nggak miskomunikasi gitu. Berarti kalau misalkan kayak gitu sih balik lagi ke outletnya, kita harus pack sendiri ya. Iya. Kita benar-benar kerja ya udah lempeng-lempeng aja nih. Iya, yang pasti ikutin rel SOP yang benar aja, jangan ngelanggar SOP. Oke. Tapi enakan mana? Masa-masa dulu sama masa-masa sekarang. Tapi seharusnya masa-masa sekarang itu harusnya pemikirannya udah lebih bijak maju ya. Lebih bijak, lebih dewasa, mungkin lebih mateng gitu kan. Kalau sekarang. Kalau yang dulu Mungkin kan kita masih yang gebu-gebu ya, maksudnya masih banyak mencari tahu, masih banyak belajar kayak gitu. Tapi ini ada nggak Pak? Lo ketemu nih, apa ya? Mungkin dulu pas waktu lo masih merintis, dia atasan lo nih. Giliran lo udah jadi uplift di atasnya dia, bahkan selevel sama dia. Dia itu kayak apa ya? Kayak gini loh. Justru malah dia yang nyari lo gitu. Pak, ada loker nggak? Ada beberapa. Dulunya Jadi kayak- atasan gua. Iya, jadi kayak apa ya? Kebalikannya nih, dibalikin gitu loh. Iya, jadi maksudnya dulunya dia atasan gua, tiba-tiba gua upgrade nih, tiba-tiba selevel atau bahkan gua di atas dia. Terus dia yang maksudnya kayak minta lowongan atau apa ke gua gitu. Iya.
ada beberapa kayak gitu. Tapi lo kalau lihat orang-orang kayak gitu gimana sih? Tapi kalau memang yang dulunya Oke aja. maksudnya nggak ada masalah dan hubungannya baik-baik aja, justru gue support. Tapi kalau ada masalah, Kalau ada masalah dalam hati lu sih, gimana? ya yang pasti sih Anjing. Anjing. Satu itu, kedua sih pasti kalau emang hubungannya nggak baik nggak bakalan ada komunikasi sih, jarang biasanya kayak gitu. Tapi itu pasti ada ya. Ada, Bahkan malah sering ya. sering, banyak lah, lumayan banyak. Ya gitu, karena apa ya? Kita kan hidup di bumi, Sempit. di dunia sempit ya. Sempit. Apalagi di F&B itu sempit. Kita kerja di restoran ini, kerja di ini ntar ketemu lagi kayak gitu. Ya itu aja lah perputarannya. Makanya tuh hubungan baik tuh harus penting tuh kalau di Betul, F&B. betul. Karena kalau kita banyak gap atau slack sama ini, banyak musuh, Ya. susah nantinya. Jadi hati-hati teman-teman ya. Misalkan kalian tuh di F&B nih, ya di situ benar-benar komunikasi, terus apa ya, saudaranya dijaga lah. Karena kalau misalkan kita ada slack nih, walaupun kalian di situ posisinya atasan nih, suatu saat tuh bisa ditarik kalian nggak dapat kerjaan, ternyata malah staff yang dulu kalian itu jadi atasan kalian ketemu lagi, malu nggak tuh kalau kayak gitu? Tapi ada baiknya juga, maksudnya kalau hubungan kita baik nih, link kita banyak juga kalau Betul, di betul, F&B. betul. Dulu kita pernah kerja nih, misalnya ya yang tadinya selevel atau apa, tiba-tiba kan udah mencar nih, ada Ya. yang di sini, ternyata udah punya level semua, dan itu link kita banyak tuh nanti. Oh my god! Wow! Banyak yang apa ya mau gabung sama gue lagi ya, ikut gue lah atau apa tuh. Iya. F&B enaknya gitu. Tinggal kita berpikirnya positif atau enggak. Iya. Kalau kita berpikirnya positif ya kita aman-aman aja sih. Tapi juga ada juga sih, maksudnya kadang orang dari bawah tiba-tiba kita nih sama Pak Agung nih, tenang, nanti kalau kita udah di atas nggak akan lupa. Terkadang kita tiba-tiba udah di atas, kadang kita lupa ke bawah gitu. Itu Ya, bahaya itu. ya Itu nggak biasa akan lama itu. Itu biasanya star syndrome. Iya betul. Star syndrome biasanya. Kayak kadang ada orang kan yang tadinya kita biasa-biasa aja, tiba-tiba kita punya jabatan, ya pasti ada lah rasa-rasa yang tiba-tiba wah gue sekarang nih punya posisi dan ini ya di bidang apapun itu lah pasti Papit. Itu pasti hal-hal kayak gitu itu adalah di diri semua orang lah. Ya kalau bisa ya kitanya harus emang sering-sering apa ya, maksudnya sering-sering ini aja. Bener apa? Kayak SKCK, berkelakuan baik. Iya, makanya kayak gitu. Intinya jangan pernah merasa paling pinter, paling bisa, paling atasan, paling apalah. Intinya ya betul, karena ya apa ya, itu kita harus ilmu itu harus di-upgrade terus. Kita nggak akan wah ini gue udah jago nih, gue udah ini, karena ilmu-ilmu baru apalagi zaman sekarang ya semuanya udah justru kitanya yang harus benar-benar banyak-banyak belajar terus gitu. Satu kata Pak, pesan-pesan buat anak-anak F&B, anak-anak restoran yang mereka masih posisinya staff, biar dia makin berkembang, bertahan, bahkan jadi posisi atasan tuh gimana? Yang pasti nomor satu mental dulu, mentalnya tuh harus tahan banting dulu, karena F&B itu keras Papit, ya kan kita ngerasain sendiri loh. Ya, Dari yang namanya schedule, dari yang namanya lingkungannya, kerjanya, apalagi restoran tuh capek, apalagi yang masih staff ya, maksudnya capeknya ya karena kita apalagi restoran yang rame, wah itu pasti capek banget karena kerjaannya tuh banyak. Satu itu mental pastinya, jadi jangan yang cengeng, harus kuat dulu mentalnya. Kedua ya emang harus banyak-banyak belajar di saat lagi santai ini, jadi ya udah pelajarin apa yang ini gitu. Ketiga ya balik lagi lah, maksudnya memang itu jaga hubungan baik. Berarti 3 itu ya, mental, terus kita banyak-banyak belajar, belajar. SOP dan lain-lain. Jaga hubungan
baik. Remaja berbuat baik ya. Oke. Gitu loh, kali ini aku ketemu teman lama nih, Pak Agung, sekarang ada di Bogor. Apa ya, buat anak-anak F&B ya, restoran atau kerja manapun ya, intinya jaga hubungan baik lah sama siapa aja gitu. Jadi buat teman-teman nih, kalau misalkan videoku lewat di YouTube kalian, komen-komen aja, kalian kerja di mana, terus gimana tempat kerja kalian, keluh kesah kalian, terus gimana atasan kalian, gimana gaji kalian. Komen-komen aja loh, siapa tahu nanti kita ketemu, kita bisa ngobrol bareng, bahkan kita bisa saudaraan, nanti kita share lagi. Pokoknya intinya jangan bosen-bosen lihat videoku. Pak Agung, makasih ya Oke, sama-sama. udah masuk ke cerita kita. Intinya jangan lupa komen-komen yang banyak, like yang banyak, share yang banyak, subscribe yang banyak, supaya aku tuh nggak bosan-bosan bikin video buat kalian semua, subscriberku, dan semoga YouTubeku itu ada Lebih perkembangan, berkembang, ya. ada perkembangan, terus dapat AdSense juga. Karena apa? Pasti. Ya tujuanku utama itu nanti dari subscriber buat subscriber. Jadi intinya next pasti akan bantu-bantu yang lebih membutuhkan lagi. Oke, aku makasih ya. Oke, Oke teman-teman, terima kasih videonya hari ini cukup sekian aja. Nanti next video bareng sama Pak Agung lagi. Siapa? Iya. Siap ya. Itu Mungkin aja. dengan tema yang berbeda. Betul. Entah itu kita makan bareng atau gimana. Oke.